Jumpa lagi hari ini bersama-sama kita ketemu meskipun masih di ibadah online. Tidak apa-apa ya, semangat dan sukacita kita tetap harus menyala-nyala untuk Tuhan. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita, tetapi kakak mau ajak adik-adik semua berdiri, kita mau tepuk semangat. Masih ingat ya? Tepuk semangat. Semangat. Yes. Lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Tepuk tangan yang banyak sekali. Wah, hebat. Adik-adik semuanya sudah siap? Semuanya sudah mandi? Semua sudah rapi? Sudah makan belum? Good, kalau begitu suaranya yang keras ya. Waktu bernyanyi sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang selalu ada, selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan kami sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, lihat kami bernyanyi ya. Dengarkan kami, suara kami, semuanya yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Tetap berdiri adik-adik, kita mau bernyanyi bersama-sama pakai gerakan. Kalau kalian tidak tahu gerakannya, tepuk tangan ya. Jangan ngeliatin, kita kan tidak sedang menonton televisi, tetapi kita sedang ibadah, oke? Adik-adik, kita naikkan pujian jalan serta Tuhan Yesus. Di dalam suka, di dalam duka, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Pelita hidupku. Pelita hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita dan kasih-Mu yang menolong kami untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Aku Tetap Bercahaya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan karena kita anak-anak Tuhan, kita juga disebut terang dunia. Alkitab juga berkata bahwa kita anak-anak Tuhan adalah bintang-bintang yang bercahaya dan bersinar di dunia ini. Bagaimana caranya kita dapat bersinar? Bagaimana caranya kita dapat bercahaya? Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa yang mereka lihat, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga." Tuhan Yesus juga berkata bahwa tidak mungkin seseorang menyalakan lampu, menyalakan pelita, dan meletakkannya di bawah kolong. Orang yang menyalakan lampu atau pelita pasti akan meletakkan lampu dan pelita itu di atas tempat yang tinggi, supaya dapat menerangi seluruh ruangan dan semua orang dapat menikmati cahayanya. Zaman dulu, pelita itu bentuknya seperti ini, jadi sangat memerlukan minyak supaya pelitanya dapat bercahaya. Hidup kita diumpamakan sebagai pelita, karena itu kita juga membutuhkan minyak dalam kehidupan kita. Kita perlu mengisi kehidupan kita dengan minyak. Bagaimana kita dapat mengisinya? Apakah kita harus minum minyak? Bukan begitu. Hidup kita membutuhkan minyak, yaitu firman Tuhan. Hidup kita membutuhkan Tuhan Yesus setiap hari. Kita juga membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki melalui firman-Nya.
kita juga harus mengisi minyak kehidupan kita dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, selalu bersyukur. Itulah cara-cara yang dapat kita lakukan supaya minyak kehidupan kita tetap terisi dan kita tetap bercahaya. Kalau kita bercahaya, kita melakukan yang baik, kita memuliakan Bapa yang di surga. Kita memuliakan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang 5 orang gadis yang pandai dan 5 orang gadis yang bodoh. 10 gadis ini berdandan, mempersiapkan diri, dan memakai baju yang sangat indah. Mereka semua akan bertemu dengan mempelai pria. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan penampilan mereka dengan sangat cantik. Setelah selesai mereka pun menunggu mempelai pria. Tetapi mempelai pria tidak juga datang sampai larut malam. Dan mereka pun sudah mulai mengantuk. Lalu mereka semua pun tertidur dengan nyenyak. Tetapi mereka tidak mematikan pelita mereka. Pelita mereka tetap menyala. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Adik-adik, kita semua seperti 10 gadis yang menunggu mempelai pria tadi. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus menyiapkan minyak kita. Pelita kita harus tetap menyala. Bagaimana caranya? Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita rajin berdoa, membaca, melakukan firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, dan melakukan perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita baca ayat hafalan kita hari ini. Amsal 13 ayat 9. 1, 2, 3. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Mari adik-adik kita akhiri ibadah hari ini dengan doa dan doa syafaat. Kita naikkan pujian, lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhanku Yesus.
Bapa di dalam sorga, Grace berdoa buat teman-teman dan Grace supaya dilindungi, diberkati, dan diberi kesehatan ya Tuhan. Grace juga berdoa supaya corona cepat berlalu, supaya Grace dan teman-teman bisa berkumpul memuji Tuhan dan berdoa di gereja ya Tuhan. Dalam nama Yesus Grace berdoa, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk para suster dan dokter. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para suster dan dokter. Berkati mereka Tuhan, agar mereka selalu dilindungi. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk para cleaning service yang ada di rumah sakit, para sopir-sopir ambulan, dan semua yang ada di rumah sakit. Sembuhkan juga pasien-pasien yang terkena virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden supaya selalu diberikan kesehatan yang terbaik dari Tuhan Yesus dan dapat memimpin bangsa kami dengan adil dan hikmat dari Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai kehendak Tuhan Yesus, serta dapat memimpin bangsa kami menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Masih dengan sikap doa, kita mau naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap doa syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami dan Engkau menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah kami dengar, mari Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat memelihara firman-Mu, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, berkati sekolah kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Engkau juga memberkati papa mama di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita, kerukunan buat keluarga kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya hidup kita tetap menyala seperti pelita yang tidak pernah padam. Karena itu kita butuh minyak, yaitu Tuhan Yesus, Roh Kudus terus memenuhi hidup kita sehingga kehidupan kita tetap bercahaya. Hari ini aktivitas kita adalah membuat lilin. Lilin dari kertas seperti ini. Siapkan kertas kalian. Kalian dapat menggunakan kertas putih seperti ini atau kertas origami. Kita akan mencobanya dengan kertas yang warna putih. Caranya adalah lipat kertas menjadi dua, ujung dengan ujung. Karena kita akan membuat, ya betul, kita akan membuat garis tengah. Ditekan-tekan ya. Kalau sudah seperti ini, adik-adik gunting menjadi 2 lembar. Kita gunting di garisnya ya sampai menjadi 2 lembar. Kalau sudah selesai,
Setelah kita gunting menjadi 2 lembar kertas seperti ini, kita akan gunakan salah satu kertas saja untuk membuat 1 lilin. Caranya sama, kita lipat lagi ujung dengan ujung menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian kita lipat lagi menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Jadi seperti ini. Kemudian kita buka dan kita akan menggunting sesuai dengan garis-garisnya. Kalau sudah digunting seperti ini, adik-adik kita akan mewarnai kertas ini dulu menjadi lilin yang berwarna. Adik-adik bebas memberi warna apa saja boleh. Ini adalah warna lilin yang akan kakak buat hari ini. Setelah selesai, kita akan mengguntingnya. Bentuk dan warnanya seperti ini. Setelah selesai, kita akan menempelkannya menjadi 1. Caranya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan lipat satu dengan yang lainnya saling menumpuk. Kalau semuanya sudah ditempel, akan menjadi seperti ini. Adik-adik dapat membuat bentuk nyala api seperti bentuk daun. 2 besar, 2 kecil. Yang kecil akan kita tempel di tengah. Kalau adik-adik menggunakan kertas origami, adik-adik tidak perlu mewarnainya. Tetapi kalau adik-adik menggunakan kertas putih, adik-adik mewarnainya dengan warna merah, kuning, atau oranye. Setelah selesai, kita akan gunting dan kita tempelkan. Kalau sudah seperti ini, kita akan lipat sedikit bagian bawah dan kita tempelkan ke bagian paling atas lilin yang sudah selesai. Kita akan tempelkan nyala api di bagian atas lilin yang sudah selesai. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan tempelkan lagi pada kertas yang lebih tebal. Adik-adik boleh gunakan dus bekas lampu seperti ini, atau dus bekas odol, atau dus bekas sabun, apa saja yang lebih tebal. Tuliskan alamat ayat hafalan hari ini dan judul firman Tuhan hari ini. Atau adik-adik dapat menuliskannya dengan cara seperti ini, menggunakan kertas warna putih sehingga tulisannya lebih jelas dan terlihat. Setelah selesai, kita tempelkan lilin ke atas kertas yang lebih tebal. Jadi deh, aktivitas hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, sementara mengerjakan aktivitas, adik-adik hafalkan ayat hafalan hari ini. Ibadah kita juga sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, tetap semangat. Oke? Meskipun ibadah online hanya 1 kali 1 minggu, kalian tetap dapat beribadah di rumah, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan bersama dengan Papa dan Mama, supaya hati kita tetap menyala-nyala mengasihi Tuhan.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu, Yesus memberkati. Sampai jumpa, Yesus besertamu. Sampai jumpa, Yesus besertaku. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya.